Hey guys, welcome to the next episode of Boba Project. Jadi di beberapa video sebelumnya kita kan bahas terus nih tentang ASEAN Scholarship di video-video kita. Tapi kita belum pernah bahas secara detail apa sih pro dan kontranya untuk daftar ASEAN Scholarship ini. Misalnya kayak pendidikannya bagus enggak, atau seandainya stres enggak, like secara detail itu kita belum pernah. Dan jadi buat kalian yang masih bingung-bingung atau masih consider mau daftar apa enggak ya, ASEAN Scholarship ini buat gua apa enggak ya, itu kalian bisa cek video ini tentang pro dan kontranya. Dan kita hari ini punya narasumber yang terpercaya, yang tak lain tak bukan adalah Dea aja sih. Hai. Yeah. Langsung aja kita mulai deh. Oke, yang pertama kita akan ngomong pro dulu. Pro-nya yang pertama adalah katanya ini pendidikan di Singapura nih salah satu yang terbaik di dunia. Bahkan gue dengar secara keseluruhan rata-rata nih, itu rata-ratanya mungkin dari SD, SMP, SMA, kuliah gitu ya, nomor 2 guys di dunia. Betul gak deh? Lu pernah dengerin ini gak? Atau gimana? Nah, aku tuh ada melakukan riset juga ya untuk demi video ini, yaitu jadi aku lihat ada laporan dari PISA atau yang biasa disebut Program for International Student Assessment pada tahun 2018. Sistem pendidikan di Singapura itu dalam rata-rata itu ranking 2. Program ini menilai sistem pendidikan dengan cara membandingkan pelajar yang berumur 15 tahun dari berbagai negara dan menganalisa kompetensi mereka dalam hal membaca, matematika, dan IPA. 3 hal inilah yang didefinisikan sebagai tolak ukur kesiapan seorang individu untuk berkontribusi ke masyarakat. I see. Oke. So, dan gue juga denger itu juga karena guru juga pinter-pinter ya katanya ya? Iya, jadi suatu sistem pendidikan itu tentunya bagus kalau gurunya bagus. Dan ini adalah suatu analisa yang sudah dilakukan oleh McKinsey. Mereka menemukan bahwa ada 3 faktor utama yang membuat suatu sistem pendidikan itu bagus. Dan itu juga termasuk hal-hal yang didapati di Finland, termasuk di Singapura. Yang pertama, mereka tuh menseleksi orang yang tepat untuk menjadi guru. Kualitas dari sistem pendidikan tentunya bergantung berat terhadap kualitas gurunya. Lalu, mereka juga memberikan training agar para guru tuh bisa menjadi instruktur yang efektif. Dan yang terakhir, mereka menjalankan sistem dan support yang menjamin setiap anak mendapatkan manfaat dari pendidikan. Oh, bener banget sih. Dan kalau gue denger untuk jadi guru ternyata susah katanya guys di Singapura. Perlu pintar banget juga gitu katanya. I see. Oke, yang kedua, yang pasti kalian bersemangat tentang beasiswa adalah sekolah gratis. Yeay. So, dan dengar-dengar nih sampai 100 juta loh guys beasiswanya guys per tahun. Betul nggak sih deh? Lu segitu ya? 1 juta rupiah per tahun ini tuh cuma uang sekolahnya aja loh, Nick. Dan dalam beasiswa ASEAN Scholarship itu tuh akomodasinya juga dijamin oleh pemerintah Singapura. Kalian bisa mendapatkan tempat tinggal, kalian juga mendapatkan uang saku sebesar 2.200 sampai 2.400 Singapore dollar setiap 6 bulan. Wow. Sekolah gratis, terus didapat uang saku. Jadi orang tua kalian tuh benar-benar hampir nggak bantu apa-apa. Kalian bisa gratis sampai nanti kalian lulus SMA. Mantap banget kan? Ya, betul banget. Dan jumlah 100 juta rupiah ini kita nggak sembarangan quote ya guys. Kalian bisa cek harga sekolah di Singapura di website MOI di sini. Dan kalian udah bisa lihat-lihat lah kisaran rata-rata uang sekolah itu berapa. Ya, betul banget. Rata-rata dari berbagai sekolah yang ada juga ya. Jadi terpercaya guys ini. Yang berikutnya, yang ketiga, yaitu UNAS-nya di Singapura untuk SMP dan SMA itu sudah bertaraf internasional katanya deh. Jadi kalau lu mau masuk ke UK, universitas di UK, di Inggris atau di Australia, lu katanya nggak perlu tes lagi ya kayak TOEFL sama IELTS gitu ya? Jadi karena ujian nasionalnya itu sudah bertaraf internasional, iya kalian nggak usah ambil TOEFL lagi atau ambil IELTS lagi. Karena dengan sertifikat yang internasional ini, kalian sudah membuktikan diri kalian kalau kalian bisa mengikuti pelajaran dalam bahasa Inggris. Ada 2 sertifikat, yaitu GCE O-Level untuk yang SMP dan GCE A-Level untuk yang SMA. Ini tuh sertifikat yang diterima oleh banyak negara, terlebih lagi itu Commonwealth countries, negara-negara yang bekas jajahan Inggris dulunya, karena
GCE atau yang biasa disebut General Certificate of Education dan adalah kurikulum dari Cambridge, asalnya dari Inggris sendiri gitu loh. Jadi nanti kalau kalian mau kuliah di luar negeri atau mau lanjut kuliah di Singapura gitu nggak perlu ikutan TOEFL atau IELTS lagi. Nah, kita tentunya akan bahas tentang GCE O-Level dan GCE A-Level di video-video yang akan datang. Stay tune ya guys. Oke, yang berikutnya. Yang keempat, yaitu kalian itu katanya, kamu sekalian itu adalah orang yang dapat exposure kebudayaan banyak banget ini. Dari pendatang-pendatang atau juga dari orang-orang di sekeliling kalian di Singapura. Karena kan Singapura katanya diverse banget ya. Banyak orang dari negara-negara lain. Dan wah, itu memberikan kekayaan budaya katanya ke kalian-kalian itu. Betul ya? Nah, tentunya kalau kalian tinggal di luar negeri itu akan membuka wawasan kalian. Tapi yang unik dari Singapura adalah Singapura sendiri adalah multiracial country dan multicultural country. Yang artinya di sini tuh banyak banget budaya-budaya yang beragam dari negara-negara lain. Nah, populasinya Singapura sendiri, kan kamu juga tahu ya Nick, kalau 70% tuh kurang lebih itu Chinese, 15% kurang lebih orang Melayu, dan kurang lebih 7% itu orang India, dan sisanya tuh adalah ras-ras yang lain. Dan jadi itu waktu aku di sekolah gitu ya, kita jadi punya kesempatan untuk bergaul dengan orang-orang yang beda budaya, dan kita juga menjadi belajar tentang budaya mereka, bagaimana certain practices itu berbeda dengan apa yang biasa kita lakukan di Indo gitu ya. Betul, gimana mereka mungkin bisa vegetarian dan kita juga bisa melihat apa kayak ritual-ritual keagamaan mereka ya yang mungkin belum pernah kita lihat di Indo ya. Itu kan jarang banget tuh di situ. Oke. Yang kelima, yaitu kalian itu katanya kalau sekolah di sini itu jarang banget dapet soal pilihan ganda guys, dan membuat kalian sering nulis esai, dan dengan menulis esai anak-anak di sini tuh katanya pinter banget tuh, pola jalan pikirnya juga jelas dan mikirnya tuh nggak ruwet gitu karena mereka tahu jalan pikir yang bener. Lu merasakan seperti itu deh? Betul sekali, itu adalah salah satu benefit yang aku dapatkan dengan sekolah di Singapura. Jadi kita berpikir lebih kritis, tentunya dengan sering-sering nulis short answer question, essay waktu ujian, dan jarang sekali pilihan ganda. Kita tuh juga jadi develop communication skill gitu, terutama dalam bahasa Inggris. Jadi bukan cuma dalam berbicara atau conversation, tapi juga waktu kita menulis, sentence structure kita juga lebih tertata gitu ya. Dan kelebihannya lagi gitu, kita juga punya kemampuan untuk explain ourselves. Jadi pemikiran kita jadi lebih sistematis, kita jadi lebih bisa menjelaskan gimana caranya kita bisa menyambungkan ide A ke titik B kayak gitu. Dan ini adalah sebetulnya skill-skill yang sangat diperlukan nanti di dunia kerja. Dan yang terakhir, gue tuh setuju banget kalau kalian di sini, karena Singapura tuh kan kayak multiracial international country ya. Kalian itu surrounded by anak-anak pinter jenius loh guys, dari berbagai negara. Betul nggak sih deh, kalian tuh sering bergaul dan hidup bersama-sama anak-anak jenius-jenius, misalnya dari India, dari Cina gitu? Jadi teman-temanku yang aku dapat di sini itu selain berbanyak banget dari berbagai negara, mereka tuh juga pinter-pinter tentunya gitu kan ya. Kalau tidak, mereka tidak mendapatkan beasiswa ini. Dan dengan melihat orang-orang yang pintar-pintar seperti mereka gitu ya, aku jadi juga terpacu untuk mau lebih baik lagi. Aku jadi terinspirasi untuk bermimpi lebih tinggi lagi gitu loh. Dan keuntungannya itu ya bukan cuma kenal, bukan cuma untuk networking gitu kan. Kita juga menjadi teman mereka, dan mereka adalah family kita waktu kita tinggal di asrama bersama gitu ya, kita bergaul bersama. So I think it's really a plus point. Wow, benar banget sih. Nggak cuma sebagai teman ya, tapi juga kalian juga bisa melihat gimana sih cara hidup mereka gitu kan ya, kayak belajarnya segiat apa sih. Iya, jadi kita ikut terpacu gitu. Terpacu ikutan karena semua juga semangat belajarnya gitu ya. Oke. Berikutnya adalah kekurangannya nih buat kalian yang mungkin masih ragu gitu ya, wah kalau dapat beasiswa ini gimana ya, stres kah ya, umurnya gimana ya. Kita akan bahas sekarang. Yang pertama itu katanya masuk kuliahnya mundur ya umurnya ya deh ya.
Iya, jadi rata-rata pada turun 1 atau 2 tahun. Jadi harus turun kelas gitu ya. Alasannya itu sangat simpel, karena seandainya kalian apply untuk ASEAN Scholarship yang secondary 3 gitu ya. Jadi kalian apply misalnya pas kalian kelas 9 naik ke kelas 10, kalian kan harus ngulang kelas 9 lagi. Itu jadi udah hilang 1 tahun. Dan 1 tahunnya lagi, ini tuh hilangnya kemana? 6 bulan itu akan hilang dari antara kalian lulus kelas 9 di Indo sampai akhirnya kalian masuk kelas 9 lagi sekolah di Singapura. Karena tahun ajaran di Singapura itu mulainya bulan Januari. Jadi dari bulan Juli sampai bulan Januari itu adalah kehilangan 6 bulan. Lalu nantinya begitu kalian sudah lulus SMA di Singapura, dari Januari sampai bulan Juni itu kalian juga akan nganggur lagi karena kuliah di Singapura itu mulainya bulan Juli gitu. I see. Jadi kalian bisa bebas mau ke negara lain lagi atau mau pulang ke Indo setelah itu, tergantung decision kalian ya. Betul banget. Aku mau emphasis aja. I think ini salah satu kekurangan yang lumayan major buat banyak orang adalah the fact that kita harus turun 2 tahun. Kayaknya kan jadi kayak agak takut ya, apalagi nanti kalau pas kalian mau cari kerja, kalau kalian telat 2 tahun tuh gimana gitu. Kalau di Indo kan cari kerja itu ada yang namanya maksimal umur. Ya. Yap, aku pernah dengar itu ya. Iya, mungkin itu sebagai suatu concern buat kalian mau balik Indo gitu loh. Tapi aku cuman mau kasih tahu aja kalau di Singapura itu tidak ada pekerjaan yang ditulis maksimal cuman umur segini, itu nggak ada. Dan sebetulnya kalau kalian mau kerja balik di Indo gitu juga actually I encourage you guys to go for it. Karena alasan kalian turun kelas kan valid gitu loh. Bukan kalian karena nggak bisa naik kelas gitu. Oke, so berikutnya gue denger juga nih katanya kalian tuh lumayan stres gitu. Jadi kalian harus sedikit tahan banting lah ya untuk bisa dapat ASEAN Scholarship dan sekolah di sini. Iya, benar. Jadi kalau kalian nggak kuat bisa stres karena tuntutannya itu juga sangat tinggi untuk mendapatkan nilai bagus. Kalau nggak beasiswanya bisa dicabut gitu loh. Dan kalian harus bisa menyesuaikan diri dan adaptasi terhadap cara belajar dan cara jawab soal di Singapura. Kan seperti yang tadi kita sudah bilang, banyak banget short question, bikin essay, menulis essay. Jadi kita harus bisa ikutin sistem pendidikan di sini dan kadang kita harus mencari kata-kata kunci di jawaban gitu ya. Jadi karena ini adalah kata-kata kunci yang dicari oleh gurunya agar gurunya tuh bisa memberi poin kepada kalian gitu loh. Jadi belum tentu di ujian kalian bisa pakai kata-kata sendiri untuk menjawab. I see. Jadi itu yang membuat kalian harus bekerja ekstra ya untuk belajar supaya ingat semua kata-kata kuncinya gitu ya dia. Iya, betul. I see. Oke. Dan yang terakhir itu adalah katanya sedikit kekurangan waktu untuk mengeksplor hobi di luar pelajaran sekolah gitu. Jadi apakah kamu juga mengalami kesulitan yang sama? Kegiatan di luar sekolah ini I think di luar belajar di sekolah dan di luar ekskul di sekolah ya. Jadi kalau misalnya kalian mau ngeles, kalian mau main habis pulang sekolah, kalian mau explore hobi kalian sendiri gitu kan ya. Itu memang agak susah karena waktunya tuh sangat-sangat sedikit. Kalian butuh extra effort buat hobi dan bakat kalian. Kayak aku misalnya dulu aku sering bermain piano gitu ya, agar tetap lancar gitu loh. Karena most of the time yang kita spend itu akan belajar lagi, latihan soal lagi gitu sehabis pulang sekolah. Ya kalian itunya tentunya berat gitu ya untuk mayoritas para scholar, kecuali kamu jenius lah. Mungkin itu juga alasannya kenapa aku baru punya YouTube project sekarang. Terlalu banyak belajar dulu. Oke, bener banget deh. Dan buat kalian yang masih bingung, belum daftar, atau baru nemu YouTube ini tentang ASEAN Scholarship dan kalian bisa daftar, pendaftarannya masih buka guys, sampai tanggal 26 Juli 2021. So, yang belum melengkapi bisa segera melengkapi, yang belum daftar bisa mulai daftar. Jangan sampai ketinggalan kesempatan ini ya guys. Kalian juga bisa menimbang-nimbang semua yang kita omongin hari ini, mau apply apa enggak. So, good luck buat kalian semua yang apply, dan see you on the other video of Boba Project. See you guys, bye-bye. Bye. Zoom.